Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Rahmazani, JGP Angkatan 9, bertugas di SMP Negeri Ulumul Quran Pidijaya, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Video kali ini berkaitan dengan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran yang mendukung semua murid yang ada di dalam kelas. Maksudnya, kita sebagai guru harus mengingat setiap anak adalah unik, yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, bakat, dan gaya belajar, serta kebiasaan dan pola pikir, latar belakang, dan lain sebagainya pasti berbeda. Di sini dibutuhkan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda itu agar murid merasa nyaman saat belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk nyaman belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau sering disebut dengan readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan yang telah diketahui oleh murid, dan ini pasti berbeda-beda. Yang selanjutnya, minat murid. Minat murid pasti berbeda-beda pula. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan budaya, lingkungan, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan dengan cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, kemudian mengidentifikasikan pengetahuan awal, selanjutnya mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, serta berkomunikasi dengan guru sebelumnya, dan membaca rapor murid sebelumnya, dan selanjutnya menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Diferensiasi proses berkaitan dengan apa yang diajarkan guru, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian, strategi yang kedua yaitu diferensiasi konten. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dilalui atau dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang ditunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Adakah koneksi atau keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya, tentu saja ada. Koneksi atau keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 dengan modul 2.1.
Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru penggerak harus bisa berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid dengan menuntun murid untuk mendapatkan merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, keterkaitan atau koneksi modul 1.4, budaya positif dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan budaya positif yang ingin diterapkan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Sampai jumpa dalam video atau modul selanjutnya. Terima kasih.